Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Jalani, Asisten Laboratorium Muton, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, ingin menjelaskan salah satu daripada modul kami, yaitu modul A. Modul A terbagi atas 4 submodul. Yang pertama, analisa ikan kerikil, analisa ikan pasir, berat jenis dan absorpsi kerikil, dan yang terakhir yaitu konsistensi semen. Langsung saja ke submodul yang pertama, yaitu analisa ikan kerikil. Analisa ikan kerikil bertujuan untuk yang pertama mengetahui gradasi kerikil, yang kedua untuk menentukan modulus kehalusan atau fineness modulus. Bahannya yaitu kerikil sebanyak 2000 gram atau 2 kg. Alat-alat yang digunakan pada analisa ikan kerikil yaitu yang pertama, satu set ayakan yang dimulai dari 38,1 mm, 19,1 mm, 9,52 mm, 4,76 mm, 2,38 mm, 1,19 mm, 0,6 mm, 0,3 mm, dan 0,15 mm. Kemudian sipseker mesin. Setelah itu timbangan, pen, skop, dan sampel splitter. Berikut adalah teori dari analisa ikan kerikil. Agregat yang kita pakai sebagai campuran beton adalah memiliki distribusi butiran yang bervariasi atau heterogen maupun yang homogen. Agregat dengan gradasi atau distribusi butiran heterogen lebih baik dipakai sebagai campuran beton daripada agregat yang gradasi homogen. Hal ini disebabkan karena agregat dengan gradasi homogen membentuk banyak ruang kosong di antara partikel. Semen nantinya akan mengisi ruang ini dan sudah tentu pemakaian semen akan lebih banyak. Akibatnya biaya menjadi lebih mahal. Setelah itu juga ditinjau dari sifat semen yang menyusut bila menyering sehingga partikel-partikel tidak terikat dengan baik dan mengakibatkan kerapuhan bahkan keretakan pada beton itu sendiri. Jadi agregat yang baik untuk campuran semen adalah agregat kasar dengan butiran yang heterogen atau tidak sama antar partikelnya. Karena ruang-ruang kosong antar partikel lebih sedikit dan pemakaian semen pun akan lebih irit, serta pengikatan butiran-butiran agregat dapat berlangsung dengan baik. Kerikil adalah agregat kasar yang berdiameter 38,1 mm sampai dengan 4,76 mm, yaitu lolos saringan berdiameter 38,1 mm dan tertahan pada saringan 4,76 mm. Batasan modulus kehalusan kerikil yaitu 5,5, lebih kecil sama dengan fineness modulus, lebih kecil sama dengan 7,5 mm. Kerikil dengan fineness modulus tersebut dinyatakan baik dan memenuhi syarat sebagai bahan konstruksi. Gradasi butiran kerikil berdasarkan STM sipseker mesin yaitu diameter 50, 37,5, 19, 9,5, 4,75 dengan presentasi lolos yaitu yang 50 sama dengan 100, 37,5, 95 sampai 100%, 19 yang lolos ayakan 35 sampai 70%, 9,5 yang lolos ayakan 10 sampai 30% dan 4,75 0 sampai 5%. Sedangkan fineness modulus kehalusan daripada kerikil ditentukan dari rumus. Fineness modulus sama dengan jumlah dari persen kumulatif sertaan ayakan dimulai dari diameter 38,1 mm sampai dengan diameter 0,15 mm dibagi dengan 100. Berikut adalah prosedur percobaan daripada analisa ikan kerikil. Yang pertama, sediakan sebanyak 2 sampel dengan berat masing-masing 2 kg atau 2000 gram dengan menggunakan sampel splitter. Yang kedua, masukkan kerikil dengan ayakan yang telah disusun dengan susunan ayakan dimulai dari 38,1 sampai dengan pan. Yang ketiga, tutup susunan ayakan tersebut dan letakkan di sipseker mesin. Kemudian hidupkan sipseker mesin selama 10 menit. Yang keempat, setelah 10 menit, ambil
ayakan dan kerikil yang tertahan di masing-masing ayakan tersebut. Yang terakhir, ulangi percobaan untuk sampel kedua dengan cara yang sama. Terima kasih. Kita masuki subbab yang kedua daripada modul A, yaitu analisa ayakan pasir. Di mana tujuan percobaan yaitu untuk menentukan gradasi ataupun distribusi butiran pasir. Yang kedua, untuk mengetahui fineness modulus atau tingkat kehalusan daripada pasir tersebut. Bahan yang digunakan yaitu pasir kering yang telah di oven sebanyak 1000 gram atau 1 kg. Dengan alat yang digunakan yaitu timbangan, seed shaker mesin, sampel splitter, dan 1 set ayakan. Teori daripada analisa ayakan pasir yaitu keadaan gradasi suatu agregat sangat mempengaruhi kekuatan dan keekonomisan suatu beton. Agregat dengan gradasi yang homogen dikatakan bergradasi jelek atau tidak bisa dipakai sebagai campuran beton. Karena dengan perbutiran yang homogen akan banyak ruang-ruang kosong atau sendirinya akan terisi oleh semen, sehingga pemakaian semen akan berlebihan dan pembiayaan menjadi tidak ekonomis. Juga ditinjau dari sifat semen yang menyusut bila menyering, sehingga partikel-partikel yang tidak terikat dengan baik yang mengakibatkan timbulnya kerapuan atau retak pada beton. Jadi, agregat yang baik untuk beton ialah agregat dengan perbutiran yang bervariasi. Karena ruang-ruang kosong antara partikel akan terisi oleh partikel yang lebih kecil, dan semen akan mengisi ruangan yang tidak terisi oleh partikel yang lebih kecil, sehingga pemakaian semen bisa lebih hemat, dan yang lebih penting, pengikatan partikel oleh semen dapat berlangsung dengan baik. Dengan kehalusan, suatu agregat ditentukan oleh modulus kehalusan atau fineness modulus pada pasir dengan batas-batasan sebagai berikut. Pasir halus, fineness modulusnya itu 2,2 lebih kecil, fineness modulus lebih kecil sama dengan 2,6. Pasir sedang 2,6 lebih kecil, fineness modulus lebih kecil sama dengan 2,9. Untuk pasir kasar 2,9 lebih kecil, fineness modulus lebih kecil sama dengan 3,2. Untuk mengetahui fineness modulus pada pasir dinyatakan dengan rumus fineness modulus pasir sama dengan jumlah persentase kumulatif tertahan ayakan diameter 9,52 mm sampai dengan diameter 0,15 mm
per 100. Adapun kondisi pasir yang dapat dikategorikan baik adalah pasir yang persen lolos memenuhi persyaratan dalam tabel berikut ini. Diameter ayakan dalam satuan milimeter yaitu 9,52, 4,76, 2,38, 1,19, 0,6, 0,15, dan 0,3. Presentasi lolos ayakan yaitu kalau yang 9,52 100%, 4,76 95 sampai 100%, 2,38 85 sampai dengan 100%, 1,19 50 sampai 85%, 0,6 25 sampai dengan 60%, 0,3 10 sampai 30%, dan yang terakhir 0,15 2 sampai 10%. Berikut adalah prosedur percobaan dari analisa ikan pasir. Yang pertama, ambil pasir yang telah kering open dengan suhu 110 plus minus 5 derajat Celcius. Yang kedua, sediakan pasir sebanyak 2 sampel masing-masing sebesar 1 kg dengan menggunakan sampel splatter. Yang ketiga, susun ayakan berturut-turut dari atas ke bawah, dimulai dari ayakan diameter 9,52 sampai dengan ayakan diameter 0,15 mm dan pan. Yang keempat, tempatkan susunan ayakan tersebut di atas sisweker mesin. Yang kelima, masukkan sampel 1 pada ayakan yang paling atas dan ditutup dengan rapat. Yang keenam, hidupkan mesin, sipseker mesin dihidupkan selama 5 menit. Yang ketujuh, timbang sampel yang tertahan pada masing-masing ayakan. Yang terakhir, lakukan percobaan di atas dengan sampel 2.
Baiklah, kita masuki submodul A yang ketiga, yaitu berat jenis dan absorpsi kerikil. Tujuan pada percobaan ini adalah yang pertama, menentukan berat jenis kering, berat jenis semu, dan berat jenis SSD atau Saturated Surface Dry pada kerikil. Yang kedua, menentukan persapan atau absorpsi pada kerikil. Bahan yang digunakan yaitu kerikil dan air. Alat-alat yang digunakan yaitu timbangan, saringan ukuran 4,76 mili dan 19,1 mili. Kemudian kain lap, oven, keranjang kawat, ember, pan, dan dunagan teset. Teori pada BJ dan absorpsi kerikil yaitu berat jenis adalah perbandingan berat suatu benda dengan berat air pada volume yang sama. Berat jenis agregat kasar atau kerikil perlu diketahui untuk menentukan banyaknya agregat yang digunakan dalam campuran beton. Maka diadakanlah percobaan untuk menentukan atau mendapatkan harga. Yang pertama, berat jenis kerikil kering, berat jenis kerikil semu, yang terakhir berat jenis SSD atau Saturated Surface Dry. Berat jenis dari ketiga kondisi kerikil di atas dapat dicari dengan menggunakan rumus. Yang pertama, berat jenis kering. Rumusnya itu A per B kurang C. Yang kemudian berat jenis SSD atau Saturated Surface Dry dengan rumus B per B kurang C. Setelah itu berat jenis semu dengan rumus A per A kurang C. Dan untuk mencari absorpsi atau daya serap air pada kerikil yaitu B kurang A per A dikali 100%, di mana A itu adalah berat agregat dalam keadaan kering, B itu adalah berat agregat dalam keadaan SSD atau Saturated Surface Dry, dan C itu adalah berat agregat dalam air. Prosedur percobaan pada berat jenis dan absorpsi kerikil yaitu: pertama, kerikil diayak dengan ayakan 19,1 mm dan 4,76 mm. Kita ambil kerikil yang lolos ayakan 19,1 mm dan yang tertahan di ayakan 4,76 mm sebanyak plus minus 3 kg. Yang kedua, rendam kerikil tersebut dalam suatu ember dengan air selama 24 jam. Yang ketiga, kerikil hasil rendaman tersebut dikeringkan hingga didapat kondisi kering permukaan atau SSD dengan menggunakan kain lap. Yang keempat, siapkan kerikil sebanyak 2 kali 1250 gram untuk sampel keduanya. Yang kelima, atur keseimbangan air dan keranjang pada dunagan teset sampai jarum menunjukkan setimbang pada air dalam kondisi tenang. Yang keenam, masukkan kerikil yang telah mencapai kondisi SSD ke dalam keranjang yang berisi air. Kemudian timbang berat air plus keranjang plus kerikil. Kemudian keluarkan kerikil lalu dikeringkan di dalam oven selama 24 jam. Kemudian timbang berat kerikil yang telah diovenkan, dan yang terakhir ulangi prosedur percobaan untuk sampel kedua. This is a Cinema Beats production.
This is a Cinema Beats production. Baik, ini merupakan submodul yang keempat dari modul A, yaitu konsistensi semen. Tujuan percobaan pada konsistensi semen yaitu untuk menentukan kadar air yang dibutuhkan untuk penetrasi standar. Bahan yang digunakan yaitu air dan semen. Alat yang digunakan yaitu yang pertama pengaduk atau mixer elektronis, yang kedua pikat aparatus set, yang ketiga timbangan dengan tingkat kepekaan 1 gram, yang keempat gelas ukur kapasitas 150 mili atau 200 mili, yang kelima scrub, yang keenam mul, yang ketujuh stopwatch, yang ke-8 sarung tangan karet. Teori pada konsistensi semen yaitu pada pembuatan campuran beton, pada semen harus memenuhi konsistensi standar. Untuk itu faktor air sangat menentukan. Jumlah air yang dibutuhkan pada saat pengadukan semen tidak boleh berlebihan atau kekurangan karena dapat mempengaruhi kekuatan beton tersebut. Untuk menentukan jumlah air yang terdapat dalam jenis semen, dilakukan pemeriksaan terhadap pasta tersebut. Pemeriksaan dilakukan dengan waktu singkat. Hal ini untuk menghindari reaksi perkerasan semen akibat reaksi kimia. Prosedur percobaan pada konsistensi semen. Persiapkan pasta dan alat pikat aparatus set. Yang pertama, sediakan semen. Yang kedua, sediakan air bersih sebesar 24, 25, 26% dari berat semen dengan menggunakan gelas ukur. Yang ketiga, siapkan mesin pengaduk atau mixer dengan memasang mangkuk dan daun pengaduk yang telah dibasahi. Siapkan alat pikat dengan menggunakan rod pikat diameter 10 mm dan ditempatkan tepat di atas permukaan pasta semen. Kemudian jarum skala diatur pada pembacaan 0. Kemudian masukkan air untuk sampel pertama ke dalam mangkuk mixer dan kemudian semen, lalu dibiarkan terjadi peresapan campuran selama 30 detik. Kemudian jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan rendah 140 plus minus 5 rpm selama 30 detik. Matikan mixer selama 15 detik. Dan selang waktu tersebut pasta semen yang menempel pada dinding dan dasar mangkuk dikorek dan dikumpulkan di tengah mangkuk. Yang terakhir, jalankan pengaduk dengan kecepatan tinggi sebesar 285 plus minus 10 rpm selama 60 detik. Kemudian pencetakan pasta. Pertama, angkat pasta semen dari mangkuk dan dikumpulkan dengan tangan sampai membentuk bola dan dilemparkan dari satu tangan ke tangan lain dengan jarak 15 cm sebanyak 6 kali. Kedua, pasta semen yang membentuk bola diletakkan pada alas kaca. Yang ketiga, masukkan sampel ke dalam mold dengan cara menekan permukaan atas kaca dengan tangan hingga permukaan sampel yang dibuat keluar dari lubang mold dan diratakan dengan scrub. Yang keempat, hindarkan tekanan pada permukaan pasta. Setelah itu, untuk penentuan konsistensi, tentukan mold sampai pada posisi di bawah rod pikat. Kemudian lepaskan pengunci rod sehingga batang rod pikat menembus pasta. Kemudian pembacaan jarum skala penetrasi dilakukan pada saat 30 detik setelah rod pikat dilepaskan. Setelah itu, konsistensi pasta semen normal tercapai pada saat penetrasi standar, yaitu rod pikat menembus pasta dalam kedalaman 10 plus minus 1 mm dari permukaan pasta. Dan terakhir, jika percobaan di atas tidak memenuhi, maka dibuat campuran pasta yang lebih dengan menambah atau mengurangi air sesuai dengan kondisi.